Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Pasca gelar perkara khusus sahabat, kita melihat bagaimana Roy Suryo CS secara ekstrim itu mengkapitalisasi fitnah dan kebohongan di media sosial terkait soal suasana. Bagaimana dalam proses gelar perkara khusus itu, terutama saat ijazah Pak Jokowi diperlihatkan. Karena itu ketika dokumen ini sudah diperlihatkan oleh para penyidik, tapi kebohongan terus saja dikapitalisasi, seolah dipaksa hidup. Saya kira ini bukan lagi kritik, tetapi lebih mengarah pada penipuan publik sahabat. Hari ini kita akan mencoba bicara singkat saja, langsung ke inti. Kenapa? Karena kebohongan yang diulang-ulang tidak pernah berubah menjadi kebenaran. Dan itulah yang dipertontonkan oleh Roy Panji CS. Jadi pasca gelar perkara di Polda Metro Jaya itu, ijazah asli Pak Jokowi itu diperlihatkan langsung oleh penyidik. Itu harus digarisbawahi. Artinya ini bukan klaim sepihak, bukan juga cerita media. Karena itu disaksikan di ruang resmi penegakan hukum. Dan fakta ini dibongkar terbuka oleh salah seorang pengurus Pradi Bersatu yaitu Bang Ade Darmawan, yang menjelaskan suasana saat ijazah Pak Jokowi itu ditunjukkan. Dan itu sungguh membahana sahabat. Artinya dokumen ada, diperlihatkan, diverifikasi. Namun apa yang terjadi? Ya seperti yang kita saksikan bersama. Roy Suryo ngeyel terus, dan bahkan masih tetap meragukan ijazah Pak Jokowi. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak seperti apa penjelasan daripada Bang Ade Darmawan. Ibu Eli dan Neti juga di situ sempat terjadi apa ya, singgungan antara Kosinudin ya, terkait masalah apa ya, bahwa Bang Egy, tapi itu internal mereka. Kita sebenarnya sih di depan penyidik. Ya, tidak etis untuk membahas hal-hal itu sebenarnya di depan. Oh, enggak. Kalau Abang yang menyampaikan di sini etis lah. Kalau mereka berseteru di sana nggak etis. Ya. Terus kemudian terjadilah agak sedikit gesekan, itu terjadi perpecahan bagi mereka ya, tapi itu urusan mereka lah. Urusan mereka. Tetapi perlu diceritakan, Bang. Kami cuma dalam konteks melihat pemaparan mereka kan. Oke. Pemaparan Ibu Eli dan Neti di situ menyampaikan bahwa Pak Egy itu ada sesuatu yang menurut pengacara Egy Sujana bahwa ini ada yang nggak benar nih dalam tahap penyidikan. Kalau pendapat hukum Abang hubungannya dengan Bang Egy yang berusaha untuk dianulir oleh pengacaranya bahwa Bang Egy itu belum pernah diperiksa baik penyelidikan maupun penyidikan, udah ditetapkan tersangka. Tapi kan penyidik sudah melakukan tahapan pemanggilan 2 kali, nggak datang. Bukankah itu cukup beralasan untuk meningkatkan kasus menjadi ke penyidikan dan tersangka? Jadi gini, pendapat hukum Abang? menjadi catatan bagi pihak pengawasan. Itu mungkin akan ditanyakan lagi. Tapi pada saat gelar perkara di forum itu enggak ya? Tidak. Supaya nggak terjadi debat saling jawab ya? Namun yang perlu saya sampaikan juga di situ, kita sudah memaparkan Pradi Bersatu, kemudian di sesi pertama ya. Kemudian di sesi itu pengacara Bapak Insinyur Joko Widodo atau Bang Mas Yaakob ya, Bang Yaakob, itu tidak terlalu banyak juga sih untuk berbicara. Kami cuma menyampaikan dasar-dasar bahwa sampai pada tingkat pemeriksaan sebagai tersangka ini, kita sudah melakukan hal-hal yang merupakan kewajiban daripada pelapor. Gimana sampai pada kesimpulan ijazah asli ditunjukkan pada saat gelar perkara? Ini Padahal di tengah jalan, setelah berjalan, kemudian dari paparan-paparan, bagaimana kita bisa menjadi tersangka? Ini kompak nih seluruh. Sementara kami sendiri belum pernah melihat ijazah. Dan konon katanya sudah disita. Akhirnya dalam pembicaraan-pembicaraan itu timbul perdebatan sedikit antara kami dan ombudsman. Melihat kasus ini setidaknya ditunjukkan saja, karena kita pengen memperlihatkan, tetapi bagaimana kedudukan dari pasal 39 dan 44, sorry, saya ralat ya, pasal 39 dan 44, di situ kan eksplisit sekali ya pasal ini ya. Barang bukti itu kalau mau dibuka memang harus ada izin ke pengadilan.
Dan pada saat itu Yakub menyampaikan bahwa oh, nggak bisa dong, ini kan bertentangan jelas sudah diatur gitu kan. Nah, terus akhirnya perdebatan-perdebatan itu Dirkrimum ya Pak Imanuddin ya kalau nggak salah, yang pimpinan gelar pada saat itu. Udah Pak Dir, gini aja, tunjukkan aja deh. Kalau memang itu yang membuat mereka puas, itu bahasa saya. Tidak lama begitu lagi saya sela beliau lagi ngobrol. Beliau langsung melirik ke saya, oh gitu ya bang. Jadi saya, iyalah tunjukin aja lah, nggak apa-apa deh, gitu aja. Daripada kita di sini menjadi debat kusir, ngapain gitu kan? Tunjukin aja biar mereka puas. Ya sudah kalau begitu kita buka, kita lihat. Disegel apa enggak itu? Disegel. Apa ekspresi mereka setelah itu ditunjukkan? Mereka ngelihat sama kan, bingung. Ya Ibu Eli Daneti, karena pemahaman Ibu Eli Daneti Pengacaranya Egy juga ya terhadap barang ini bahwa nggak ada wujudnya, aslinya itu nggak ada, sehingga sempat menangis, terharu, menangis, bener-bener menangis, iya, keluar air mata, iya, di forum, Ibu Eli keluar isakan tangis iya, enggak? isakan tangis, Keluar, iya, sampai sedih banget, terharu. Oh, ngambil tisu di situ? Iya. Dan beliau mengatakan bahwa saya terharu karena dari 290 juta penduduk, 200 juta penduduk lah, ya Indonesia, dia diberikan kesempatan untuk melihat persoalan, melihat ijazah asli ini gitu loh, ya kan? Nah di situ suasana berubah tuh Mas Giri. Gila. Itu suasana hening, kemudian Ibu siapa? Ibu Kurnia, itu juga terdiam dan termenung. Wah, ini nangis seperti apa? Enggak. Tapi yang menangis Ibu Eli Daneti bahwa dia diberi kesempatan untuk melihat itu. Dan itu asli. Dan kami memastikan Mas Agri, saya berdiri karena saya mau maju, saya nggak mau maju karena saya kan sudah pernah lihat dan saya yakin itu sama. Itu saya sampaikan kepada rekan dan ketua umum kami untuk maju ke depan. Saya bilang, maju dong. Tersangka maju semua? Maju. Semua? Gantian, iya. Meraba, nggak boleh meraba ya? Nggak boleh meraba, tapi dilihat. Nah, terus saya teriak di belakang bersama Rifai. Saya pas berada di samping Rifai, udah Kadif tuh. Saya bilang, embosnya ada nggak? Ada. Teriak kan. Watermarknya ada nggak? Ada. Terus saya teriak lagi. Garis merahnya? Garis lintasan stempel ada nggak? Ada. Nah, terus kemudian kalau dikatakan fotonya berbeda, foto wisuda dan buku wisuda. Buku wisuda yang sudah umurnya udah tua tuh, ya kan? Ada kan? Nah, dengan foto ijazah Pak Jokowi sama kan? Pada tahun itu kan? Nah, itu kan tidak perbedaan itu. Bagaimana rapinya orang mengatur kalau itu bohong, bahwa itu foto palsu yang kemudian stempelnya baru dicap. Dan ingat loh Mas Agri, itu sudah dimakan rayap ijazah Pak Jokowi. Kok pernyataan di luar kebalikannya? Ini semuanya baru, kertasnya masih baru. Nah, itu luar nyatanya biasa. seperti itu. Jadi ini fakta ya, fakta yang memang digelar perkara itu nyata. Terlepas kami juga tidak heran ketika kemudian ada yang terharu, ada yang kaget melihat itu. Kami juga tidak serta-merta mau menanggapi hal bahwa ini akan dipercaya. Tetap aja kok, tidak akan ada perubahan. Sehingga besar keyakinan kami bahwa ini akan berlanjut sampai ke pengadilan. Oke. Bang, itu gelar perkara klaster pertama. Nah, klaster kedua nih Bang. Saya klaster kedua saya nggak masuk. Oh, apa? Ada yang keberatan. Oh. Ya, ada yang keberatan. Klaster kedua kenapa nggak? Keberatan karena Lapornya? katanya nama saya di dalam surat tugas nggak ada. Sementara yang menugaskan kan kami kepada Lecumanan sebenarnya. Oh, Lecumanan tapi masuk. Oke. Jadi pada prinsipnya sahabat, kalau kita mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Bang Ade Darmawan, isu ijazah palsu ini sudah mati di ruang gelar perkara khusus. Yang masih bergerak, saya kira hanyalah fitnah yang menolak dikubur. Dan dalam negara hukum, yang menolak fakta, saya kira tidak akan pernah mengalahkan yang namanya kebenaran. Mereka hanya menunda konsekuensi saja sahabat. Dan saya yakin publik juga sudah bisa menilai. Dan yang paling penting, bahwa sejarah sudah mencatat bahwa ada nama yang namanya Panji CS, Roy Suryo CS ya.
adalah merupakan pembohong paling besar sepanjang sejarah bangsa ini hadir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.